ada es podeng manten yang seger nih buat menemani sisa hari Senin kita foodies. Beda banget ya sama es podeng yang biasa kita jajanin. Karena sesuai namanya, es podeng manten ini dulunya tuh di Surabaya dan di daerah Jawa Timur cuma ada di kondangan doang foodies. Tapi sekarang udah bisa kita jajanin nih di es podeng manten Kulineron. Ih asik, bisa kondangan tiap hari dong. Aduh, penampakannya warna-warni, ada kuning, ada merah, ada hijau, ada coklat juga. Di atasnya ditaburin ini es serut dengan kuah yang warna kuning. Pengen cobain kuahnya dulu dong, foodies. Kuahnya wangi karena dibuat dari buah nanas yang direbus, jadi no sirup-sirup klub loh ya foodies. Isinya juga komplit, ada kolang-kaling, terus ada pepaya. Yes, yang merah ini nih beneran pepaya. Tapi emang mirip sama agar-agar gitu ya foodies. Gak lupa potongan buah nanas yang fresh banget nih foodies dan si kenyal agar-agar coklat. Beuh, mata memandang aja udah berbinar ya foodies ngelihat yang warna-warni seger kayak begini. Ini kuahnya ini, kalau kita lihat memang dia tuh agak kental sedikit ya foodies ya. Tuh, jadi kalau masuk mulut itu teksturnya itu lembut banget. Nah, kuah aja tuh bisa ada tekstur yang lembut gitu kan. Jadi, ini enak banget gitu kan. Ada manisnya, terus juga ada asam kecut segernya, terus juga ada kayak apa ya ini ya? Kayak aroma-aroma cengkeh gitu loh foodies. Enak banget sih nih siang-siang makan ini. Foodies, for your info aja nih, kuah nanas ini kalau di Surabaya sebutannya setup ya. Terus nanas yang dipakai itu ada dua versi, pakai nanas muda dan nanas madu. Makanya ada perpaduan rasa manis dan juga asam segernya gitu. Nanasnya, kalau memang ini dicemplungin sama air, jadinya udah agak lembek gitu. Tapi sensasi segernya masih berasa banget. Nanasnya nggak asam sama sekali. Karena dia untuk yang dipotong ini, yang dipilih nanas madu. Pepayanya udah kayak cake atau jelly gitu, kayak permen, kenyal-kenyal. Nah kalau untuk rasa pepayanya, karena memang ini sudah dicemplungin, direndam sama si warna merah ini, jadi untuk original pepaya udah hilang. Yang ada rasanya manis. Kolang-kaling hijau seperti biasa, kenyal. Dia kuah nanasnya ini nggak menyerap si kolang-kaling. Kolang-kalingnya ini punya rasa sendiri. Nah ini agar-agar jelinya nih, tuh warnanya coklat, dipotongnya agak panjang. Manis, enak. Manisnya nggak terlalu manis. Isinya oke, bikin seger, bikin lagi. Foodies, tau nggak harga seporsi kayak begini cuma 15.000 aja loh. Gimana gak rame? Orang semurah itu, ya warga sekitar apalagi warga kantoran yang lagi makan siang, ya larinya ke sini deh tuh. Enak kan Mbak, siang-siang makan apa nih, es podeng manten. Tapi biasanya memang bener ya, kalau di Surabaya atau Jawa Timur ini biasa zaman dulunya cuma pas lagi ada acara pengantinan aja. Iya. Oh gitu ya? Iya. Tuh. Warnanya juga cantik-cantik kan. Tapi sebelumnya pernah nggak sih makan di sini? Sering makan di sini sama mama juga. Wah, pantes gitu loh. Jadi tadi aku main ke UNER ya kan, tanya nih sama mahasiswinya, ada nggak tempat es yang enak? Dikasih tahu sama anak UNER nih. Di sini ternyata. Ibu pesan apa, Bu? Lontong kikil. Oh, lontong kikil. Tak kirain ini apa? Soto atau sop gitu kan? Oh dia pakainya lontong dan itu ada kikil juga besar-besar ya. Enak Bu. Ya udah sok atuh Bu, mangga Sunda. Ayo Bu. So let's go yuk ke es podeng manten Kulineron yang ada di Jalan Pasar Kembang nomor 76 Surabaya. Surabaya kan panas banget ya foodies, ya sabi dong kita ngademin tenggorokan di sini. Cheers. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan.
Foodies, ini dia nih Foodies, warung nasi paling ramai di Rawamangun yang punya menu ikan bakar betutut. Eits, ini bukan typo atau salah dengar loh ya, nama sajiannya emang betutut. Jadi berbeda ya sama bumbu betutu khas Bali itu. Betutut merupakan bumbu racikan dari rumah makan sederhana Banjarnegara Foodies. Bumbunya kuning bercampur kemangi yang disiram ke ikan atau ayam. Betutut terbuat dari kunyit, bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan kemiri. Nggak sembarangan nih Foodies, bumbu ini digodok selama 5 jam supaya nggak gampang basi, nggak bau, dan nggak bikin sakit perut. Warung nasi dengan konsep prasmanan ini emang punya banyak banget nih menu Foodies. Dari log berat, aneka sayur, sampai beragam camilan ada di sini. Ada sekitar 30-an menu dan beberapanya resep sendiri loh Foodies. Nggak perlu lama-lama, sekarang kita icip si ikan bakar betututnya. Foodies, kalian tahu apa yang spesial dari ikan bakar sambal betutut ini? Ini Foodies, yang spesial itu sambelnya Foodies. Wah, ini buat kalian yang suka banget makanan-makanan pedas, sambelnya pedas banget Foodies. Ini sangat-sangat membakar lidah kalian Foodies. Dan di sini, nah, sambelnya Foodies yang spesial ini ada kemanginya, daun kemangi. Jadi sensasi pedas dan seger dari daun kemanginya itu menyatu sekali Foodies. Yes, pedas bumbu betutut ini emang gak kaleng-kaleng Foodies. Sekali icip aja langsung jos banget tuh, membara sampai ke kepala. Cocok banget sih buat kamu yang doyan bikin bibir jontor, Dagingnya, ini ikan nila ya Foodies, jadi kalian yang pecinta ikan, kalian gak usah takut bau tanah ataupun ikannya gimana. Ini empuk, dari tekstur dagingnya empuk Foodies. Ikannya juga segar Foodies, lihat Foodies tuh. Nggak keras dagingnya, jadi empuk, masih kerasa banget segernya. Kita grogotin apanya? Kepala Foodies atau ekor? Kita ekor dulu ya Foodies nih. Kita tes kriuk Foodies. Kedengeran kan Foodies kriuknya? Aku bakalan tes kriuk kepala buat kalian Foodies. Renyah banget Foodies. Meski namanya ikan bakar, tapi ikannya digoreng dulu nih Foodies, biar matangnya sempurna, nggak lama, dan kriuknya dijamin mantul. Saking favoritnya, sehari aja bisa habis 90 ekoran ikan nila loh Foodies. Dan nggak ada itu istilah ikan yang nginep-nginep, semuanya langsung des ludes das, nggak pakai sisa. Kenapa Mbak Eda suka makan di sini? Satu, menunya banyak, harganya cukup terjangkau. Nah, kalian dengar sendiri Foodies, di sini itu harganya terjangkau, menunya banyak, dan juga rasanya enak udah pasti. Nah, kalau menu favorit Buati di sini apa? Yang paling suka lauknya? Paling suka Ya. ikan itu apa? Tongkol dicabein. Ikan tongkol. Ini sekarang makan ikan tongkol dicabain. Iya. Udah menunya bisa ambil sepuasnya, harganya juga mulai dari 2000-an. Siapa sih yang bisa nolak masakan dari warung yang pemiliknya asli Banjarnegara ini? Oh ya Ki, itu loh lauk yang satu lagi nih. Sharing dong, sharing. Ini ikan koplo. Ayam koplo. Ini enak. Coba. Buat nih mau coba. Cobain. Ayam koplonya juga nggak kalah enak. Nah, selain betutut, bumbu koplo ini juga hasil racikan warung ini nih Foodies. Bumbunya mirip rendang tapi nggak bersantan. Isinya ada kecap manis, kemiri, lada hitam, dan daun salam. Yummy. Pokoknya ya Foodies, kalau ke Rawamangun harus banget deh nih kamu mampir ke rumah makan sederhana Banjarnegara ini. Semuanya serba bikin hati happy. Mau datang dari pagi kek atau malam aman Foodies, karena dia buka dari jam 7 pagi sampai jam setengah 9 malam. Sip. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan Foodies.
mirip-mirip sama rujak biasa yang pakai gula merah itu, tapi dia karena memang pakai petis jadi ada rasa ikannya. Foodies, rujak Madura yang buka 24 jam di Surabaya ini lagi viral loh. Yup, si rujak Madura Sakera yang ada di Bulak Banteng, Surabaya. Di sini sambal petisnya nggak diulek manual coba, tapi dibor pakai mesin gitu. Beuh, wadidaw nggak tuh? Buah-buahannya juga komplit nih. Ada nanas, bengkuang, pepaya, sampai mangga. Semuanya seger-seger dong ya. Nanasnya seger, nggak asem. Ini pepayanya. Pepaya yang dipakai juga dia nggak terlalu yang masih mentah-mentah banget, tapi dia kayak setengah matang gitu. Jadi ada garingnya dan ada lembutnya di dalam tuh, di bagian dalam sininya di tengah ya. Mirip-mirip sama rujak biasa yang pakai gula merah itu, tapi dia karena memang pakai petis jadi ada rasa ikannya. Nah, kebetulan petis yang dipakai ini ikannya dari ikan tuna. Wangi aroma ikannya tuh berasa banget. Sensasi beda ya. Makan rujak tapi dengan kuah yang berasa ikan. Foodies, namanya rujak tuh paling mantul kalau dikasih sambal pedas. Makanya nih disiapin rujak versi pedas nowhere buat para pecinta pedas garis keras. Cabenya benar-benar dipilih cabai merah yang masih fresh. Pas dicampur sama rujak petisnya, dari penampakannya aja cabenya merah menyala ya. Bikin nelen ludah duluan nih. Cabai mentahnya ini khas banget. Terus dia pedas dan seger. Karena memang dia kan cabai itu di blender ya. Semuanya tuh dicemplungin, batang-batangnya juga. Jadi seger banget. Apalagi dimakan siang-siang. Enak banget Foodies. Seger, fresh, kecut, dan pedas. Untuk pedesnya, karena aku tipe yang suka pedas tapi memang nggak kuat pedas. Ini sih untuk aku memang pedas banget sih Foodies, jujur. Buat kamu yang nggak kuat pedas, tenang aja, bisa request level pedasnya kok. Mau original cuman pakai sambal petis aja, atau pedas biasa nih, atau mau pedas nowhere sampai keluar keringat jos. Semua bisa diatur di rujak Madura ini. Nah, sebelum makin kepedesan, aku mau cobain kenyal-kenyal gitu. Tuh, namanya siwil, ya kan? Oh ya Foodies, siwil ini terbuat dari keripik uli, campuran tepung dan juga aci, makanya teksturnya itu kenyal banget. Rasain deh sensasi makan siwil dicampur bumbu rujak pedas, perpaduannya benar-benar bikin nagih pol. Kenyal, terus kayak cilok karena bahannya itu sama, tepung plus aci. Jadinya tuh teksturnya, rasanya, terus aromanya juga kayak cilok. Adik-adik, nih makan nih siwilnya nih. Tuh, enak banget. Tuh, ayo cobain. Cobain ya, ambil ya. Pak, ambil Pak. Foodies, anyway, tahu nggak sih nama Sakera ini ternyata diambil dari tokoh pejuang legenda di Jawa Timur. Demi terus mengenang jasa beliau, makanya di Madura lumrah dijadiin nama belakang tuh Foodies. Terus nih ya, harganya juga nggak bikin kantong meronta-ronta dong. Satu porsi rame banget nih, isi buah seger yang mantep punya cuma 10.000 aja. Oh ya Foodies, siwilnya ini bisa dibeli terpisah kayak Kiki ya. Harganya juga sama, 10.000-an aja. Mau makan rame-rame atau dicampur sama rujak, terserah banget lah, fleksibel kok Foodies. Gimana? Penasaran kan? Buruan deh, yuk ke rujak Madura Sakera yang ada di Jalan Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya. Unik-unik kan makannya kan, seru-seru makannya kan, murah meriah kan makanannya kan, iya dong, nama juga makan receh. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Foodies, bentuknya mirip cilok, tapi ukurannya kok ya gede-gede banget nih. Plus isiannya telur ayam utuh. Ini bukan cilok loh ya, ini tuh namanya Salome. Jajanan khas Wonosobo yang terbuat dari campuran daging sapi dan daging ayam. Harganya cuma goceng loh, alias Rp5.000 Foodies.
Gimana? Pada kepincut nggak? Harga murmer tapi handal dan ngenyangin nggak sih nih? Mantep ya. Sikat yuk foodies, sikat dong. Foodies berkah Salome di Wonosobo. Ini aku mau langsung pesen tapi kayak ini curiga nih, kok udah pada nggak ada isinya ini. Halo Pak. Halo. Wah Pak, ini Salomenya masih ada nggak? Udah habis. Udah habis. Sebanyak ini udah habis. Emang bukanya jam berapa? Bukanya jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Aduh, masa saya jauh-jauh dari Jakarta nggak dapet nih Pak? Masih ada tapi saya sisain. Kawannya ngerjain saya nih Foodies. Disisain katanya. Cuma sisain Oh ini? nih. Ya udah, Udah sisa habis, ini Pak. doang beneran. Ya udah ini saya borong deh Pak semuanya Pak. apa-apa. Nih, ya kan lihat. Salome, berkah Salome ukurannya tuh gede-gede banget. Saya pernah makan Salome tapi dia yowes gitu, ukurannya kecil-kecil Foodies. Nih. Lihat ya. Beneran super besar sekali. Waduh. Ini saya mau goreng sendiri ya. Pak, saya boleh goreng sendiri boleh ya? Enggak apa-apa, boleh. Salome di sini digorengnya dadakan. Celupin ke kocokan telur dulu, baru dia tuh digoreng. Jadi ada kriuk-kriuk dari telurnya gitu foodies. Proses gorengnya sesuai request aja. Mau garing atau setengah garing bisa banget. Tapi favoritnya di sini tuh Salome kering. Yes, biar kriuk-kriuk telurnya tuh lebih berasa. Nah foodies, tapi ini untuk varian original, no goreng-goreng klop loh ya. Persis banget kayak cilok pada umumnya yang cuma dikasih saus kacang aja. Emang kalau yang gede harganya berapa? 5.000 satu pasang. Oh, 5.000 satu pasang. Oh, ya, satu oh gitu. buletan. Kalau yang kecil-kecil Kalau yang kecil-kecil tahu sama Aha. kecil 500-an. 500-an. Kalau yang telur koyo 1.500. 1.500. Aduh, ini bener-bener Foodies ya, masih murah meriah, masih affordable kalau misalnya di Wonosobo nih, agak suasana dingin-dingin mencekam. Kalian bisa jajan di berkah Salome. Penjual Salome di Wonosobo ini sih sebenarnya banyak, tapi kalau versi jumbo kayak begini cuma ada di berkah Salome ini aja tuh kayaknya foodies. Bumbunya ada 3 macam, bumbu kacang, bumbu gurih, dan bubuk cabe. Jadwal bukanya siap hari ya dari jam 7 pagi hingga sehabisnya nih foodies. Tapi jangan kesorean, soalnya cepet ludes. Mending langsung cus kemari aja pas jam awal buka, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, menurut aku asin gurihnya itu pas banget dan khasnya ya. Kalau Salome itu memang dia cenderung lebih kenyal daripada cilok kalau menurut aku ya. Nah telurnya ini juga udah asin kalau menurut aku ya. Jadi pas masuk mulut itu benar-benar gurih, kemudian crispy dari telurnya berasa banget. Wih, belum dicampur dengan bumbu aja, endolnya di tingkat dewa. Kenyal-kenyal lembut dengan sensasi gurih gimana gitu loh. Ih, sedap. Sekali hap langsung jatuh cinta ini mah, murmer dan mengenyangkan foodies. Kita kasih bumbu kacangnya, digoyang-goyang dulu ya kan, baru kita taruh sini nih. Aku mau coba, ini tiba-tiba bumbu kacang yang cukup kental ya. Terus udah dicampur saus juga sepertinya foodies, makanya warnanya tuh cenderung ke oren-oren merona seperti ini. Wow, bumbu kacang yang gurih, tapi ada sedikit asam-asamnya. Pak, ini udah dicampur apa? Ada sensasi asam-asam segar gitu ya? Saya ada saus sama kacang. Oh gitu. Tuh kan, ada saus sama kacang benar. Jadi makanya dia itu selain gurih dari kacang, sensasi asam-asam segar gitu masih berasa banget di lidahku. Tuh, kita sikat ya. Aku mau ambil kuning telurnya nih foodies, karena kuning telurnya benar-benar menggugah selera. Dicampur saus kacang rasanya benar-benar beda dengan varian original. Bukan tipe-tipe saus kacang yang pedas doang lah ya, tapi ada sedikit asam segernya gitu. Nah kalau pengen lebih pedas lagi bisa ditambah cabai bubuknya ya foodies. Aku pengen coba yang bumbu gurih nih foodies. Tuh,
bumbu gurihnya tuh seperti ini. Dikit aja kali ya. Ini adalah campuran penyedap rasa. Jadi kalau misalnya bawa anak kecil yang nggak terlalu demen sama pedas, asem, ini cocok nih. Dicampur sama bumbu gurihnya. Wow. Nah ini cocok banget nih. Buat yang demen penyedap rasa, jadi cocok karena asin-asin gurihnya 100% mendominasi ya. Tadi kan aku udah bilang, kalau si salomenya itu sebenarnya udah sedikit asin-asin dan wangi gitu rasanya dari bawang ya. Tapi pas dicampur dengan si penyedap rasa atau si bumbu gurih, ini makin mantap. Jempol kuadrat nih buat resep otentik di Berkah Salome. Emang ya berani tampil beda dengan ciri khas sendiri tuh modal utama banget foodies biar laris manis guys. Oke deh, yang mau jajan hayolah gasnya yang langsung datang ke sini ya. Alamatnya ada di Jalan Dieng, Krasak, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, langsung datang ya ke Berkah Salome yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Makan receh menu receh, tapi rasa gak recehan. Ada yang bulat, menul-menul, dan buis gitu foodies. Pokoknya mah shining, shimmering, splendid banget ini si kue gemoy yang satu ini. Sampai-sampai tuh ya kegumusiannya itu berhasil bikin orang-orang pada ngantri dan berkerumunan foodies. Wah, udah pasti spesial sih nih. Fix mesti dicobain ya. Foodies, ini sekarang saya lagi di tempat Pia yang lagi viral nih foodies. Namanya apa? Yani Pia di daerah Glodok nih foodies. Duh, emangnya foodies di mana ada pecinan, di situ pasti ada berbagai kuliner endes yang bertebaran, termasuk Yani Pia yang sudah eksis sejak 9 tahun silam ini. FYI, Pia di sini tuh terinspirasi dari bakpia asal Tiongkok atau Beijing yang punya nama asli Taolukya, artinya kue pia kacang hijau. Tapi nggak cuma topping kacang hijau aja nih foodies, Yani Pia masih punya deretan varian rasa yang nggak kalah ciamik. Mulai dari coklat, keju, nanas, kacang merah, dan yang paling best sellernya nih, durian. Foodies bisa langsung lihat aja deh tuh dari tanda garis atau titik hijau yang ada di atas pianya ya. Pia di sini tuh ternyata nggak dipanggang tapi digoreng. Udah mirip tahu bulat nih ya, digoreng dadakan. Prosesnya itu sekitar 10 menitan aja. Terus bukan kayak deep fried yang minyaknya banyak gitu ya. Cukup olesin tipis-tipis aja terus disiram lagi dengan sedikit minyak. Unik ya foodies, konsepnya tuh sengaja dibikin open kitchen. Jadi pembeli bisa ngeliat langsung proses bikinnya. Nah secret deh. Saya berasa kayak makan durian beneran. Karena saking tebal toppingnya dan saya dapat informasi kalau duriannya itu asli durian, nggak ada campuran apa-apa lagi foodies. Jadi makanya berasa banget duriannya. Betul. Durian yang dipilih adalah durian Medan dengan cita rasa khasnya yang manis dan aftertaste-nya sedikit pahit. Beneran full daging durian loh ya. No tipu-tipu pakai perasa ini itu. Jadi pas digigit pun auto lumer sampai tumpe-tumpe. Nah, foodies tuh. Jelas sendiri kan duriannya. Mantap. Dan itu wangi foodies. Pas dibuka begini wangi banget nih, wangi banget pas dibuka. Kacang hijau dan coklatnya juga nggak kalah endes nih foodies. Lagi-lagi menggunakan bahan baku asli. Tapi khususnya coklat sengaja dicampur dengan kacang hijau. Jadi berasa banget itu perpaduan gurih dan manis dari keduanya foodies. Lembut dan nggak bikin mas. Yep, betul foodies. Adonan pia di sini tuh sengaja nggak dibikin manis yang lebay gitu, tapi menyatu sempurna dengan rasa dari topping. Plus taburan wijen yang nggak sekedar jadi aksesoris ya, tapi juga memberikan sensasi gurih-gurih yang nyes.
Harganya juga receh banget. Psst, tau nggak? Mulai dari 5.000 aja. Wah, cincai lah ya tuh. Oh iya, inget ya jangan kesiangan datangnya. Siapa cepat dia yang dapat. Soalnya pia-pia di sini tuh cepet banget ludesnya. Asli foodies. Ini dia foodies, dimakan receh, menu receh tapi rasa nggak receh. Foodies, buat kamu pecinta lumpia harus banget nih nyobain yang satu ini. Isian lumpianya pakai bengkoang terus disajikan bersama sambal kacang. Wih, ini sih mantep banget nih buat camilan sore ya kan? Ini dia lumpia dari Penjagalan, Sreset. Tuh kelihatan langsung kan. Dan kalau kita cium nih foodies, kelihatan jelas ya. Di sini tidak ada yang namanya rebung. Rebung not found, tidak ditemukan. Foodies, sebelum jadi isian lumpia, bengkoangnya dicuci bersih, terus dipotong kecil-kecil dan ditumis sama bawang putih biar wanginya nendang. Selain bengkoang, isian lumpia ini juga dicampur daging ayam cincang, wortel, dan tahu cincang tuh foodies. Lengkap banget kan? Digorengnya pakai api panas pas nih foodies, biar kulitnya yang tipis itu bisa sampai super kriuk pas digigit nanti. Ngecaya, coba aja nih dengerin kriuknya nih foodies, anti tipu-tipu klub. Originalan aja foodies, udah mantap. Jadi dia tuh ya, si kulitnya ini crispy banget abis digoreng. Teksturnya tuh garing di luar, tapi lembut di dalam. Dan dalamnya ini bener-bener semua fresh. Bengkoang ini kalau dipencet tuh, dia nggak hancur. Artinya apa foodies? Jadi kalau dimakan, dia masih garing. Jadi nggak overcook, nggak kematangan gitu loh. Jadi dia masih dapat banget tekstur si bengkoangnya. Dan itu dapat nilai plus banget dari saya. Rasanya tuh seperti bahan-bahan yang segar bisa masuk ke mulut. Walaupun digoreng tetap segar dan dia gurih, asin. Manisnya hampir tidak ada. Jadi lebih ke gurih dan asin. Foodies, yang gurih-gurih kriuk begini emang gak bakalan salah kalau diduetin sama bumbu kacang. Bumbunya dibikin dari kacang tanah Shanghai yang dihalusin sama bawang putih, cabai, gula jawa, dan juga sedikit kecap. Jadinya tuh rasa manis, gurihnya pas banget. Dan bumbu kacang ya, kental banget foodies. Ini bener-bener luar biasa. Kental mak, kalau bahasa ini ya Mak ya. Lumayan pedas ini. Tapi kalau dibuat video foodies, ini pasti clickbaitnya. Ini pasti yang bikin orang balik ke sini lagi, Kenapa? Sambal kacang ini bikin beda. Dan pedas itu bukan pedas yang berlebihan. Pas di mulut. Satuan lumpia kayak begini harga cuma 8.000 aja ya foodies, tapi isiannya padat banget loh. Jadi sebiji begini mah udah bisa ganjal perut nih. Kenapa sih kakak milih makan lumpia yang di sini? Beda dari lumpia-lumpia yang lain. Kenapa tuh bedanya? Di sini pakai bumbu kacang dan ada timunnya, jadi kelihatan segar. Bener kan foodies? Berarti si bumbu kacangnya ini dan timunnya ini yang membuat daya tarik clickbaitnya tuh di sini. Emang ya udah jadi andalan Akam si Penjagalan banget nih foodies. Sebut aja lumpia goreng Penjagalan. Warga sini pasti udah hafal banget. Buka dari jam 5 sore sampai habis dan sehari bisa laku sampai 150 buah. Jadi buruan cus serbu sebelum kehabisan. Lokasinya ada di Jalan Raya Penjagalan, Jakarta Barat ya. Dia adanya di samping pertigaan gitu tuh foodies. Pokoknya yang wanginya dari jauh aja udah semerbak menggoda banget. Smells good. Ya foodies, kalau makan enak kayak gini, di mana lagi kalau bukan di Makan Receh, menu receh tapi rasa nggak recehan.